Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Kondisi belajar pada hari ini berbeda dari hari-hari biasanya karena wabah corona. Maka anak-anak ustadz yang tidak pulang karena berdomisili jauh tetap belajar dalam kelas. Dan kawan-kawan antum yang tingkat kuliah pada hari ini juga belajar di rumah secara online. Mata pelajaran kita pada pagi hari ini seperti yang terjadwal adalah tafsir. Dan kita akan membuka Al-Quran Al-Karim. Silakan antum buka Al-Quran. Yang di rumah juga silakan buka Al-Quran. Surahnya adalah surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Silakan buka. Atau surah yang ke-23. Tepatnya pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya, sebagaimana biasanya Ustaz akan bacakan ayatnya dan terjemahkan. Antum lihat Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan. Perhatikan agar kita mendapat rahmat, antum mendapat rahmat. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, tidak boleh melakukan aktivitas lain kecuali fokus kepada melihat ayat dan mendengarkan ayat yang dibaca. Kemudian baca Al-Quran itu dengan tartil, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Makna tartil kata ulama tafsir adalah dengan bertajwid. Ya. Sekarang lihat Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Baik. Pertama membaca Al-Qur'annya dengan baik dan benar. Dan ayat ini antum harus hafal. Harus hafal karena nanti akan diterangkan kepada umat. Jadi targetnya adalah diantaranya hafal ayat yang dimaksud. Kemudian setelah kita membacakan ayat tersebut, antum sudah dengarkan tadi, kita juga harus tahu arti dari apa yang kita baca. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, mengerti apa yang kita baca. Yang ketiga, memahami apa yang kita baca. Baru yang keempat, baru dapat kita mengamalkan apa yang kita baca. Yang pertama, membaca. Kita membaca Al-Quran dengan bagus, dengan baik. Yang kedua,
Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, kita naik tingkat yang kedua, mengerti apa yang kita baca, yaitu mengalihbahasakan, ya, bisa menerjemahkannya. Dan yang ketiga adalah memahami apa yang kita baca. Nah, itu yang dimaksud dengan tafsir. Dan kalau tiga itu sudah kita lakukan, insya Allah yang keempat kita akan dapat mengamalkan apa yang kita baca. Baik, kita terjemahkan ayatnya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang melihara amanat-amanat dan janjinya, dan orang-orang yang melihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Anak-anak Ustadz sekalian, baik yang dalam kelas ini dan yang berada di rumah, kita sudah mendengarkan ayatnya dan telah mendengar juga membaca daripada terjemahannya. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan huruf taukid. Antum bisa lihat ada kalimat qad. Ada kan? Qad merupakan huruf taukid yang kegunaannya dalam bahasa Arab, kegunaannya adalah untuk memperkuat sesuatu pembicaraan. Qad aflahal mu'minun, sungguh amat beruntunglah orang-orang mukmin. Ya Allah katakan orang-orang mukmin itu beruntung. Ini merupakan sanjungan dari Allah, ya, bagi orang-orang yang mereka beriman. Nah, kenapa mereka beruntung? Nah, dijelaskan oleh Allah beberapa ayat setelahnya. Jadi kita ingin jadi orang yang beruntung, tidak ingin jadi orang yang merugi. Antum ingin jadi orang beruntung nggak, Fardansa? Ingin ya. Antum juga Isra. Antum ingin jadi orang beruntung atau orang merugi? Orang yang beruntung. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr, wal Asr, ya, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi manusia dalam ayat itu al-ins, asal namanya al-ins, dia merugi. Ada istisna, ada pengecualiannya. Siapa mereka yang tidak merugi itu? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mereka beriman. Wa amilus sholihati, dan mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis, menasihati dalam sabar. Baik, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa orang-orang mukmin itu mereka beruntung. Sungguh amat beruntunglah orang-orang yang mukmin. Sebab mereka beruntung itu dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya. Ini yang disebut dengan ayat menjelaskan ayat. Sebab mereka beruntung, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di poin yang pertama mereka beruntung, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka dalam sholatnya khusyuk. Jadi mereka yang khusyuk dalam sholatnya, berarti khusyuk itu ada yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Sholatnya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, tidaklah seseorang selesai mengerjakan ibadah sholatnya. Perhatikan perjansa, antum perhatikan dulu. Tidaklah seseorang selesai mengerjakan ibadah sholatnya kecuali dia mendapat nilai 1/10, 1/9
1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Artinya sholat yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilainya pun berbeda dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan tadi, ada yang dapat nilai 1/10, ada yang dapat nilai 1/9, dan yang lebih rendah daripada itu. Jadi kalau anak mau tanya sama antum ingin nilai sholatnya tinggi atau rendah? Nah, tinggi. Nah, kenapa terjadi nilai yang berbeda dalam pandangan Allah? Katakanlah imamnya sama, ya, masjidnya satu, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, tapi nilai orang yang sholat itu berbeda dalam pandangan Allah. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, ulama menjelaskan sebab terjadi nilai yang berbeda dalam pandangan Allah bagi orang yang selesai sholat itu. Pertama, boleh jadi sholatnya itu tidak khusyuk. Karena ada yang khusyuk, ada yang tidak khusyuk. Allah katakan tadi, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang mereka khusyuk di dalam sholatnya. Boleh jadi terjadi nilai yang berbeda dalam pandangan Allah karena sholat mereka tidak khusyuk. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika azan dikumandangkan, maka setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Jadi azan ini merupakan pukulan keras bagi setan, lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, takut mendengar suara azan. Nah, setelah selesai azan dia datang lagi, kemudian ketika iqamah dibacakan, maka setan lari lagi terbirit-birit. Setelah iqamah selesai dilafazkan, maka mulai orang sholat. Ketika mulai meningkat takbir Allahu Akbar, maka setan mulai mengganggu dengan mengatakan ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu, sampai orang yang sholat ini lupa berapa rakaat dia sholat. Ini gangguan. Ada orang yang mereka khusyuk dalam sholatnya dan menyadari itu adalah gangguan, bisikan dari syaitan, laknatullah alaihi. Yang kedua, boleh jadi sholat mereka itu tidak tumakninah, cepat seperti kilat. Boleh jadi sholat mereka itu tidak sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan salat. Baik anak-anak Ustaz, oleh karena itu ayat yang pertama menjelaskan bahwa orang mukmin itu mereka beruntung. Beruntungnya mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dan khusyuk itu ada sebagaimana Allah katakan orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian ayat ini menjelaskan juga walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, yaitu perbincangan yang tidak ada muatan kebaikan dan kegunaannya sama sekali. Mu'ridun, mereka menjauhkan. Oleh karena itu, setiap yang kita lafazkan, kita ucapkan, mestinya memberikan manfaat. Karena Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat Mu'az bin Jabal, yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, apa kata Nabi? Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Tidakkah kamu mau aku kabarkan? Dikata Nabi kepada sahabat ini, maukah antum ana kabarkan? Aku kabarkan dengan pengendali perkara itu semua. Qultu. Jadi Mu'adz menjawab, mau ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Kata Nabi, qala fa akhadha bi lisani nafsihi wa qala kuffa 'alaika hadza. Maka beliau memegang lisan, Nabi memegang lisannya sendiri dan berkata, kamu tahanlah. Jadi Nabi sudah mencontohkan bahwa orang yang mereka selamat terhindar daripada hal yang tidak baik, menjaga lisan. Juga disebutkan dalam hadis Imam Bukhari yang hadis dalam satu paket itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Tapi yang beriman kepada Allah
dan hari akhir. Kalau tidak bisa berkata benar, hendaklah diam. Baik, anak-anak Ustaz, ada 11 dalam ayat ini, dan baru 2 yang dapat kita sampaikan secara terangan. Yang pertama, orang yang beruntung itu adalah mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, mereka yang menghindari dari atau menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Beberapa keterangan dalam ayat yang mulia ini, di antaranya adalah walladzina hum bizzakati fa'ilun, orang-orang yang mereka menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka. Wa man ibtagha wara'a dzalika, maka barang siapa yang mencari di balik itu, ini celaan ya, mereka sudah punya istri tapi mereka melakukan perbuatan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah mereka melakukan perbuatan zina, siapa yang mencari di balik itu, kata Allah, faulaika humul adu, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang mereka memelihara amanah-amanah yang dipikulkan kepadanya. Berkenaan dengan amanah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali wa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Jadi bisa buka surah Al-Ahzab ayat 72 untuk memperkuat ayat yang mulia ini tentang amanah, yang artinya sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, dan semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan merasa khawatir akan mengkhianatinya, dan itulah oleh manusia. Dan dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini ayatnya pendek singkat, namun dalam maknanya sesungguhnya Allah, perhatikan istilah jadah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Kemudian yang ke-9, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Jadi maksud melihara salat itu apa? Disebutkan dalam tafsir yang mulia ini, ya, menegakkannya secara pun pada waktu-waktunya. Jadi memelihara salat itu menegakkannya, mengerjakannya secara tekun, daimun, selalu berkelanjutan. Jadi tidak boleh salat itu semaunya kita. Dia ada waktu-waktu yang tertentukan. Ada ayatnya, inna salata kanat 'alal mu'minina. Coba baca. Inna salata. Nah, apa artinya? Sesungguhnya ya, ada waktu-waktu. Jadi perhatikan, sungguhnya sholat itu ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi orang-orang yang mereka memelihara sholatnya. Kemudian di samping waktunya dia melakukan sesuai aturan-aturan. Jadi tidak boleh sholat itu gayanya sendiri. Sudah ada dicontohkan Nabi. Bahkan Nabi menyebutkan, ya, begitu sangat terang sekali. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan salat. Antum pernah enggak lihat Nabi salat? Hah? Biasa pernah lihat Nabi salat? Antum pernah enggak? Enggak. Anda juga enggak pernah lihat Nabi salat. Dari mana kita tahu Nabi salat seperti itu? Ya dari sunnah yang dia tinggalkan. Kemudian syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Ya.
Allah menyanjung mereka karena tingkat kekhusyuan mereka dan ketekunan mereka. Ini salat merupakan hal yang sangat penting sekali dan termasuk bagian orang mukmin yang beruntung yang mereka menjaga salat. Jadi kalau antum ingin beruntung, maka jagalah salat. Apabila beberapa syarat yang disebutkan tadi kenapa orang mukmin beruntung, apa balasan yang Allah berikan? Apa ganjaran yang Allah berikan kepada mereka? Ulaika humul warithun. Subhanallah. Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Ini kabar gembira. Ya, dalam Al-Quran itu ada basirau wa nadhira. Mari anak disampaikan juga basirau apa artinya? Basirah kabar gembira. Nadhira kabar bertakwa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang surga, di antaranya itu kabar apa? Basirah, kabar gembira. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang neraka, itu kabar apa? Nadhira. Dan ayat ini masuk kategori basirah, kabar gembira. Ulaika humul warithun, mereka itu akan mewarisi. Apa yang mereka warisi? Alladzina yarithunal firdaus. Orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Masya Allah. Nah, kenapa disebutkan surga Firdaus dalam ayat yang mulia ini? Maka Nabi SAW mengatakan kalau kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Mintalah surga Firdaus, surga yang tertinggi. Antum ingin masuk surga? Surga itu bertingkat-tingkat. Karena ada orang punya prinsip menjelas masuk surga ada beruntung Ustaz. Tapi levelnya beda-beda. Nah, kalau ingin surga, mintalah surga Firdaus. Apa syaratnya? Syaratnya seperti yang dijelaskan dalam ayat yang mulia ini, yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun. Ayat berapa tadi? Ayat 1 sampai ayat 11. Nah, jadi tugas antum yang sekarang berada dalam kelas dan di rumah, karena Ustadz yang berada di rumah, pertama udah Ustadz jelaskan ayatnya, sudah diterangkan ayatnya dan dibacakan ayatnya dan diterangkan secara singkat, ya. Tugas antum adalah menghafal, ya, menghafal ayat ini dan Anda kasih waktu ya sekitar 1 jam lebih kurang ke depan, ya, untuk menghafalnya. Kemudian nanti antum yang di rumah silakan divideokan hafalan antum dan di-share ke grup yang sudah ditentukan. Baik, nggak ada yang malas-malas, nggak ada yang tidur-tiduran, ya. Yang belum wudu ambil wudunya, kemudian bacalah Al-Quran dan usahalah dapat menghafalnya. Hari ini lebih baik daripada hari yang telah lalu. Ini yang dapat sampaikan. Semoga antum selalu sehat dan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam menuntut ilmu ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.